Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firda Erika Chandra. Saya akan mempresentasikan mata kuliah aspek hukum dalam pembangunan. Project Procurement Management. Di sini ada sistem hukum. Sistem hukum dibagi dua menjadi Common Law dan Civil Law. Hanya 35% negara menggunakan Common Law, mengandalkan pada kemampuan dari beberapa pihak, seperti misalnya keputusan legislatif yang diambil berdasarkan kebiasaan atau pengalaman terdahulu. Hakim memiliki peran yang besar dalam pembentukan hukum. Civil Law. 60% dari negara di dunia menggunakan sistem Civil Law, memiliki peraturan hukum yang lengkap, berkesinambungan, dan terus diperbarui untuk segala hal yang mungkin diajukan ke pengadilan. Hakim tidak memiliki peran yang besar, tetapi para anggota legislatif dan para ahli yang merumuskan dan menuliskan perundangan. Prinsip dasar kontrak. Untuk Indonesia, pengertian perjanjian atau kontrak diatur pasal 1313 KUH Perdata. Pasal 1313 KUH Perdata berbunyi, perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih. Berdasarkan pembagian tanggung jawab, yang pertama, pengikatan hubungan kerja jasa konstruksi dilakukan berdasarkan prinsip persaingan yang sehat dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan. Yang kedua, kontrak ringkas. Untuk pekerjaan dengan harga relatif kecil, waktu pengerjaan yang singkat, atau meliputi pekerjaan yang sederhana atau repetitif. Yang ketiga, kontrak pelaksanaan konstruksi. Kontrak ini digunakan untuk bagi bangunan dan pekerjaan engineering dengan desain oleh pengguna jasa. Yang keempat, kontrak instalasi dan rancangan bangunan bagi pekerjaan elektrikal dan mekanikal, dan bagian pekerjaan bangunan dan engineering desain oleh kontraktor. Yang kelima, EPC atau Token Contracts, bagian pekerjaan diterima jadi dan pihak kontraktor sebagai pihak yang melaksanakan fungsi EPC. Berdasarkan cara pembayaran menurut Perpres nomor 54 tahun 2010, yang pertama, lump sum contract, jumlah harga pasti dan tetap, serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga. Pembayaran didasarkan pada tahap produk atau keluaran yang dihasilkan sesuai isi kontrak. Tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah atau kurang. Yang kedua, harga satuan. Harga satuan pasti dan tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu. Pembayaran didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan oleh penyedia barang atau jasa. Dimungkinkan adanya pekerjaan tambah atau kurang. Kontrak persentase. Penyedia jasa konsultasi atau jasa lainnya menerima imbalan berdasarkan persentase dari nilai pekerjaan tertentu. Pembayarannya didasarkan pada tahap produk atau keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak. Yang keempat, kontrak terima jadi. Jumlah harga pasti dan tetap sampai seluruh pekerjaan selesai dilaksanakan. Pembayaran dilakukan berdasarkan hasil penilaian bersama yang menunjukkan bahwa pekerjaan telah dilaksanakan sesuai dengan kriteria kinerja yang telah ditetapkan. Langkah-langkah dasar pengadaan proyek. Yang pertama, perencanaan pengadaan. Identifikasi kebutuhan proyek tentang produk atau jasa yang akan dipenuhi dari luar organisasi. Yang kedua, perencanaan kontrak. Hasil dari perencanaan kontrak adalah procurement dokumen, evaluasi kriteria, kontrak statement of work atau updates. Yang ketiga, permintaan respon pemasok. Hasil dari langkah ini adalah qualified seller list, procurement document page proposal. Yang keempat, pemilihan pemasok. Hasil atau output dari proses pemilihan pemasok ini adalah pemasok yang terpilih, kontrak,
perencanaan pengelolaan kontrak, ketersediaan sumber daya, procurement management plan atau updates, permintaan perubahan. Yang kelima, administrasi kontrak. Hasil atau output dari administrasi kontrak ini adalah dokumen kontrak, permintaan perubahan, rekomendasi tindakan perbaikan, project management plan. Yang keenam, penutupan kontrak. Hasil atau output dari proses penutupan kontrak adalah close contract, organization process exit atau updates. Kontrak kerja konstruksi yang ada di Indonesia itu ada 3, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan Peraturan Presiden. Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara, serta lagu kebangsaan. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016, perubahan ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan jasa konstruksi. Peraturan Presiden atau Perpres Nomor 12 Tahun 2021, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang atau jasa pemerintah. Administrasi kontrak konstruksi. Pengguna jasa adalah orang perseorangan atau badan pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan jasa konstruksi dan adalah pihak yang tercantum dalam kontrak kerja konstruksi. Hak pengguna jasa. Yang pertama itu menghentikan pekerjaan sementara apabila penyedia jasa bekerja tidak sesuai dengan ketentuan kontrak kerja konstruksi. Yang kedua, menolak bahan dan atau hasil pekerjaan penyedia jasa yang tidak memenuhi persyaratan teknis. Yang ketiga, mengganti tenaga penyedia jasa karena dinilai tidak mampu melaksanakan pekerjaan. Yang keempat, menolak usulan perubahan isi sebagai kontrak kerja konstruksi yang diusulkan penyedia jasa. Yang kelima, menghentikan pekerjaan sementara apabila penyedia jasa tidak memenuhi kewajibannya. Kemudian, kewajiban pengguna jasa. Yang pertama, menyerahkan sarana kerja kepada penyedia jasa. Yang kedua, menerima bahan dan atau hasil pekerjaan yang telah memenuhi persyaratan teknis dan administrasi. Yang ketiga, memberikan imbalan atau prestasi lebih. Yang keempat, membayar tepat waktu dan tepat jumlah sesuai tahap proses pembayaran yang disepakati. Yang kelima, memenuhi pembayaran kompensasi atas kelalaian atau kesalahan pengguna jasa. Kemudian, penyedia jasa. Penyedia jasa adalah orang perseorangan atau badan pemberi layanan jasa konstruksi. Hak penyedia jasa. Yang pertama, mengajukan usulan perubahan atas sebagian isi kontrak kerja konstruksi. Yang kedua, mendapatkan imbalan atas prestasi lebih yang dilakukannya. Yang ketiga, mendapatkan kompensasi atas kerugian yang timbul akibat perubahan isi kontrak kerja konstruksi yang diperintahkan pengguna jasa. Yang keempat, menghentikan pekerjaan sementara apabila pengguna jasa tidak memenuhi kewajibannya. Yang kelima, menolak usul perubahan sebagian isi kontrak kerja konstruksi dari pengguna jasa. Yang keenam, menunjukkan subpenyedia jasa dan atau pemasok atas persetujuan pengguna jasa. Kemudian, kewajiban penyedia jasa. Yang pertama, memberikan pendapat kepada pengguna jasa atas penugasannya. Dokumen yang menjadi acuan pelaksana pekerjaan, data pendukung, kualitas sarana pekerjaan, atau hal-hal lainnya yang dipersyaratkan pada kontrak kerja konstruksi. Yang kedua, memperhitungkan risiko pelaksanaan dan hasil pekerjaannya. Yang ketiga, memenuhi ketentuan pertanggungan, membayar denda dan atau ganti rugi sesuai yang dipersyaratkan pada kontrak kerja konstruksi. Jenis-jenis kontrak ada 2, FIDIC dan niche 3 kontrak. Yang pertama FIDIC ada Federation of Consulting Engineering atau Federasi Konsultan Engineer Internasional.
Kemudian NEC3 kontrak. Kontrak New Engineering kontrak adalah terobosan dari kontrak bangunan dan teknik yang ada yang ditulis dalam bahasa yang sederhana dan dirancang dengan pendekatan manajemen yang baik. Klaim konstruksi. Klaim konstruksi adalah klaim yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan jasa konstruksi antara pengguna jasa dan penyedia jasa, atau antara penyedia jasa utama dengan sub-penyedia jasa, atau pemasok bahan, atau antara pihak luar dan pengguna atau penyedia jasa yang biasanya mengenai permintaan tambahan waktu, biaya, atau kompensasi lainnya. Penyebab klaim. Klaim oleh pengguna jasa. Yang pertama itu karena pekerjaan yang cacat. Yang kedua, kelambatan oleh penyedia jasa. Klaim oleh penyedia jasa yang pertama, adanya kelambatan atau cacat informasi dari pengguna jasa. Yang kedua, adanya kelambatan atau cacat dari bahan-bahan atau peralatan yang diserahkan pengguna jasa. Yang ketiga, perubahan-perubahan permintaan, gambar-gambar atau spesifikasinya. Yang keempat, perubahan kondisi lapangan atau kondisi lapangan yang tidak diketahui. Yang kelima, kontrak yang memiliki arti mendua atau perbedaan penafsiran. Proses penanganan klaim. Dari Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 dapat disimpulkan bahwa tahapan penyelesaian sengketa sebagai berikut. Yang pertama, musyawarah untuk mencapai kemufakatan. Yang kedua, apabila musyawarah tidak tercapai, maka penyelesaian sengketa berdasarkan apa yang tertulis dalam kontrak konstruksi. Yang ketiga, apabila penyelesaian sengketa tidak tercantum dalam kontrak, maka penyelesaian sengketa menggunakan tahap berikut. Yang pertama itu mediasi, kedua konsiliasi, yang ketiga arbitrasi, yang keempat dewan sengketa. Mediasi. Mediasi adalah penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan melalui proses perundingan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dibantu oleh mediator. Lama proses penyelesaiannya selama 30 hari kerja. Tahapan mediasi. Yang pertama itu proses pramediasi. Para pihak yang bersengketa mendaftarkan kasusnya ke badan mediasi. Para pihak bersama-sama menuju mediator yang sesuai dengan sifat perkaranya. Mediator yang ditunjuk mengadakan pertemuan dengan seluruh pihak membahas peran mediator, prosedur, dan biaya. Yang kedua, proses mediasi. Negosiasi. Mediator mengadakan pertemuan terpisah dengan para pihak dalam mengumpulkan informasi awal. Mediator mengadakan pertemuan dengan semua pihak untuk bersama-sama mendefinisikan permasalahan, kepentingan, dan kebutuhan para pihak yang bersengketa. Mediator membantu para pihak untuk mengembangkan alternatif penyelesaian atas permasalahan, kepentingan, dan kebutuhan yang telah didefinisikan. Para pihak bernegosiasi untuk mencapai kesepakatan atas alternatif penyelesaian yang dipandu oleh mediator. Yang ketiga, proses akhir mediasi. Apabila tercapai suatu kesepakatan, para pihak akan menandatangani sebuah dokumen penyelesaian yang selanjutnya akan diproses ke dalam bentuk perjanjian yang mengikat. Bila tidak tercapai suatu kesepakatan, para pihak dapat mengakhiri mediasi dengan mengajukan pengunduran diri dari proses mediasi. Konsiliasi. Konsiliasi adalah penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan melalui proses perundingan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan yang dibantu oleh konsiliator dengan memberikan pemecahan permasalahan kepada para pihak yang bersengketa. Lama proses penyelesaian sengketa selama 30 hari kerja. Kemudian arbitrase. Arbitrase adalah penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan yang dilakukan oleh arbiter atau majelis arbiter. Tahap arbitrasi yang pertama itu pendaftaran dan pemohon arbiter, yang kedua penunjukan arbiter, yang ketiga tanggapan termohon, yang keempat tuntutan balik, yang kelima sidang pemeriksaan. Dewan Sengketa. Dalam Fiduciary Book, Dewan Sengketa ditenangkan sebagai berikut.
Sengketa harus dirujuk pada suatu dewan sengketa untuk sengketa mendapatkan keputusan sesuai dengan subklausula 20.4. Memperoleh keputusan dewan sengketa. Para pihak harus menunjuk suatu dewan sengketa pada tanggal yang dinyatakan dalam data kontrak. Dewan sengketa harus terdiri dari sebagai dinyatakan dalam data kontrak. 1 atau 3 orang yang memiliki kualifikasi yang sesuai atau anggota masing-masing harus lancar dalam bahasa komunikasi yang ditetapkan dalam kontrak dan harus memiliki pengalaman profesional dalam jenis konstruksi yang termasuk dalam pekerjaan dan dalam menginterpretasikan dokumen kontraktual. Jika jumlah tidak ditentukan dalam kontrak dan sebaliknya, para pihak tidak menyepakatinya. Dewan sengketa harus terdiri dari 3 orang. Jika para pihak belum secara bersama-sama menunjuk dewan sengketa, 21 hari sebelum tanggal yang dinyatakan dalam data kontrak dan dewan sengketa akan terdiri dari 3 orang. Setiap pihak harus menominasikan 1 anggota untuk disetujui pihak lain. Kedua anggota pertama harus merekomendasikan dan para pihak harus menyepakati anggota ketiga yang akan bertindak sebagai ketua. Dewan Adjudikasi Sengketa merupakan perangkat dari Eropa. DAB memiliki keputusan yang mengikat para pihak kecuali secara formal diperdebatkan sesuai dengan persyaratan kontrak untuk menentukan akhir dari sengketa melalui proses arbitrase atau litigasi. Bahkan, jika salah satu pihak memberikan pemberitahuan resmi dari sengketa, maka penyelesaian akhir dari sengketa melalui arbitrase atau litigasi akan ditanggungkan kepada akhir proyek. Sedangkan sementara itu keputusan DAB adalah yang mengikat para pihak. Kemudian Dispute Avoidance atau Education Board atau DAAB. DAAB merupakan lembaga yang dibentuk oleh para pihak yang berkontrak yang dibentuk setelah ditandatanganinya kontrak Fidige dalam jangka waktu tertentu yang disepakati dalam data kontrak, atau jika tidak ditentukan maksimal dalam jangka waktunya adalah 28 hari sejak kontrak ditandatangani. Dalam fungsi konsultasinya, para pihak tidak terikat untuk melaksanakan hasil konsultasi tersebut dan DAAB juga tidak terikat dengan hasil konsultasi tersebut dalam rangka memutus sengketa yang terjadi di masa akan datang. Cara penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Pertama, mendaftarkan surat gugatan atau permohonan di meja 1. Yang kedua, memeriksa kelengkapan berkas. Yang ketiga, memberikan persetujuan. Yang keempat, memberikan slip penyetoran bank kepada penggugat atau pemohon atau kuasanya agar membayar panjar biaya perkara pada bank yang telah ditentukan. Yang kelima, membayar di bank. Yang keenam, menerima slip penyetoran bank bukti pembayaran panjar biaya perkara, membuat SKUM, memberikan nomor perkara dan mengembalikan 2 tindasan kepada penggugat dan menyimpan 1 tindasan untuk bukti kasir. Yang ketujuh, memberikan tindasan SKUM kepada petugas pendaftaran di meja 2 dan menyimpan 1 tindakan untuk bukti. Yang kedelapan, menerima SKUM, memberikan 1 salinan surat penggugat atau pemohonan kepada penggugat atau pemohon atau kuasanya, mencatat dalam register dan menyiapkan blanko penetapan. Yang ke-9, memberikan berkas perkara. Yang ke-10, menunjukkan majelis hakim. Yang ke-11, menunjukkan panitera pengganti dan jurusita atau jurusita pengganti. Keinsinyuran. Keinsinyuran adalah kegiatan teknik dengan menggunakan kepakaran dan keahlian berdasarkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan nilai tambah dan daya guna secara berkelanjutan dengan memperhatikan keselamatan, kesehatan, kemaslahatan, serta kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan. Pengaturan keinsinyuran berdasarkan Pancasila dan berasaskan
Yang pertama, profesionalitas, kedua, integritas, etika, keadilan, keselarasan, kemanfaatan, keamanan dan keselamatan, kelestarian lingkungan hidup, dan keberlanjutan. Pasal 24, insinyur dan insinyur asing berhak pertama, melakukan kegiatan keinsinyuran sesuai dengan standar keinsinyuran. Yang kedua, memperoleh jaminan perlindungan hukum selama melaksanakan tugasnya sesuai dengan kode etik insinyur dan standar keinsinyuran. Yang ketiga, memperoleh informasi, data, dan dokumen lain yang lengkap dan benar dari pengguna keinsinyuran sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan peraturan perundang-undang. Yang keempat, menerima imbalan hasil kerja sesuai dengan perjanjian kerja. Yang kelima, mendapatkan pembinaan dan pemeliharaan kompetensi profesi keinsinyuran. Pasal 25, insinyur dan insinyur asing berkewajiban. Yang pertama, melaksanakan kegiatan keinsinyuran sesuai dengan keahlian dan kode etik insinyur. Yang kedua, melaksanakan tugas profesi sesuai dengan keahlian dan kualifikasi yang dimiliki. Yang ketiga, melaksanakan tugas profesi sesuai dengan standar keinsinyuran. Yang keempat, menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan perjanjian kerja dengan penggunaan keinsinyuran. Yang kelima, melaksanakan profesinya tanpa membedakan suku, agama, ras, dan gender, golongan, latar belakang sosial, politik, dan budaya. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.